Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita bermohon kepada Allah agar nikmat ini bisa kita gunakan untuk beramal soleh, sehingga kita termasuk orang-orang yang punya tabungan banyak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon kepada Allah agar kita dibimbing menjadi hambanya yang dipilih oleh Allah untuk bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita meninggal juga di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini insya Allah kita tambahi dengan satu kitab lagi. Untuk kitab Sama'ilnya saya bacakan di sana Pak Usuri. Ya, nanti di video insya Allah ada. Kemarin di sana sudah sampai hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga. Masih tentang seputar postur tubuh Nabi Muhammad SAW. Biar biar dapat ilmunya banyak maksudnya. Kalau Mas Jono yang nggak sempat ke sana ya lihat di video. Insya Allah. Kitab sholat juga di sana nih, kitab sholat. Kemarin sudah sampai ke sujud kemarin. Sujud jadi sebagian tentang kaifiyah sujud. Sekarang kita tambahi dengan satu materi pembahasan, yaitu kitab yang membahas tentang tauhid. Ini sesuatu yang sangat penting tentang tauhid. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan menjadi orang yang dimudahkan oleh Allah di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu artinya mengesakan. Tauhid artinya mengesakan. Terhadap Jadi tauhid artinya mengesakan. Dan di antara inti agama kita yaitu tauhid. Itu kalimat la ilaha illallah. Kita muter-muter belajar, bahkan sampai kemanapun, sampai ke negeri Yaman, sampai ke Madinah, Mekah. Intinya kita mempelajari tauhid sebenarnya. Mempelajari kalimat la ilaha illallah. Itu dalam rangka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah masdar dari wahada yuwahhidu, tauhidan, yang artinya secara bahasa adalah mengesahkan, yaitu menjadikan satu. Dan istilah tauhid disebutkan dalam sunnah Nabi Muhammad SAW berulang kali. Jadi sekali lagi tauhid, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, adalah masdar dari wahada yuwahhidu, tauhidan, yang artinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dalam satu kesempatan bersabda, innaka sata'ti qauman ahlal kitab. Kata Rasulullah, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum ahlul kitab. Ini ketika Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman. Jadi di negeri Yaman itu sudah mempunyai agama. Maka dikatakan innaka sata'ti qauman ahlal kitab. Engkau akan diutus ke suatu kaum ahli kitab. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah, maka jika engkau mendatangi mereka,
fad'uhum ila ayashhadu ala ilaha illallah wa ana Muhammadan Rasulullah. Maka ketika engkau mendatangi mereka, kata Rasulullah, serulah mereka agar mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwasanya aku Muhammad adalah Rasulullah. Nah, ini di sini sudah disebut tentang tauhid, yaitu mengesakan Allah, yaitu illa ayashhadu ala ilaha illallah wa ana Muhammadan Rasulullah. Jadi ini adalah dakwah yang paling utama di antara dakwah yang ada. Maka sekali lagi saya sampaikan, ada dai di Jogja yang konsentrasinya hanya tauhid tok, tidak membahas yang lain. Tauhid tok dari dulu sampai sekarang. Itu beliau itu sampai hari ini hanya konsentrasi ke tauhid. Dimanapun ngajarnya cuma tauhid, nggak ngajar yang lain. Karena memang intinya agama kita di situ. Apalah artinya kita punya ilmu yang banyak kalau ilmu tauhidnya tidak baik. Nah, pagi ini kita memulai dengan belajar tauhid. Nanti insya Allah kalau kita dirahmati Allah akan ada 67 bab, ada 3 buku seperti ini. 67 bab insya Allah. Itu detail banget pembahasannya. Jadi yang pertama disebutkan bahwa Rasulullah sudah menyebut tentang tauhid ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman. Kemudian hadis yang kedua disebutkan dalam riwayat, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah. Ini juga tauhid sama. Di antara definisi tauhid. Maka jadikanlah dakwahmu yang pertama kali kepada mereka adalah beribadah kepada Allah. Berarti bertauhid. Falyakun, maka jadikanlah awal dakwahmu tad'uhum ilaihi ibadatullah. Dakwahmu kepada mereka pertama kali adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi memang intinya kita diciptakan kan itu. Jadi memang membahasakan itu penting. Kemudian Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang lain, maka jadikanlah dakwahmu yang pertama kali kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Falyakun, dalam riwayat lain, falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyuhidullah. Maka jadikanlah dakwahmu yang pertama kali kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Ini diulang-ulang. Jadi betapa pentingnya soal ini. Maka dikatakan semua Rasul diutus dalam rangka itu. Maka jangan muter-muter belajar fikih, belajar apapun, ingatlah ini loh inti dari agama kita. Keliru di sini itu ya sudah kacau gitu. Kemudian dalam riwayat lain, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi tauhidullah. Maka jadikanlah dakwahmu yang pertama kali kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Jadi ini kisah Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat mulia diutus Rasulullah ke negeri Yaman. Pesannya begitu dari Rasulullah. Innahu satati qauman ahlal kitab. Engkau akan mendatangi orang yang ahli kitab, berarti orang Nasrani atau Yahudi, ya kan? Maka dakwah pertama adalah mentauhidkan Allah. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah bersabda, ana rajulan lam ya'mal minal khair syai'an qattu ila tauhid. Masalah ini jenengan perhatikan gitu. Ana rajulan, sesungguhnya ada seorang lelaki lam ya'mal, yang tidak memiliki amal min khair, dari kebaikan, syai'an, apapun, qattu illa tauhid, kecuali hanya punya tauhid tok. Bayangin. Jadi bekalnya dia apa? Tauhid tok. Sesungguhnya ada seorang lelaki yang tidak mengamalkan kebaikan sama sekali kecuali tauhid. Ana rajulan lam ya'mal min khair qattu syai'an qattu ila tauhid. Ini perhatikan awal hadisnya ya. Masya Allah. Kemudian falamma hadaratul wafat. Ini perhatikan, ini luar biasa. Saya dulu waktu mendengar ini itu Masya Allah, sampai merinding gitu. Tatkala ia akan meninggal dunia, maka ia berkata kepada keluarganya,
qala li ahlihi. Sekali lagi, falamma hadarajhul wafat qala li ahlihi. Orang ini mendekati ajal, maka dia mengatakan ke keluarganya, idza ana mittu, kata dia, jikalau saya mati, jika saya wafat, saya bacakan artinya saja ini panjang, jika aku wafat, maka ambillah jasadku, lalu bakarlah hingga aku menjadi hangus. Kalau di Bali namanya apa nih? Ngaben. Kemudian lalu diirislah aku sampai jadi debu, wis dibakar, hangus, dikiris, ditumbuk sampai jadi abu. Ini orang ini mikir begitu. Lalu tebarkanlah aku di laut di hari yang bertiup kencang. Dia disuruh ke lautan keluarganya. Kemudian tebarkanlah debu yang sudah dikiris itu, bekas bakarannya itu, nyebar kemana-mana maksudnya. Karena apa? Dia ingin ditebar dalam kondisi angin yang kencang. Maka mereka pun melakukannya. Dilakukan betul sama keluarganya. Tiba-tiba ia berada pada genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkata kepadanya, ini Rasulullah yang mengabarkan, apa yang mendorongmu melakukannya? Nanti dia akan ditanya begitu. Ia berkata, karena takut kepadamu. Maka Allah pun mengampuninya. Masya Allah enggak? Awalnya tidak apa? Ana rajulan lam ya'mal min khair syai'an qattu ila tauhid. Ini orang berbekal cuma punya la ilaha illallah. Tapi dia baik la ilaha illallahnya. Saking dia merasa nggak punya kebaikan ketika dia menghadap Allah, dia ingin keluarganya pokoknya dibakar, dijadikan debu, ditebarkan. Harapannya apa? Harapannya biar nggak dibangkitkan maksudnya, paham ya? Maksudnya nek wis jadi debu ning ndi ora, tengah lautan sisan ndi. Lah terus kepiye oleh bangkit kayak gitu maksudnya. Jadi dikatakan tiba-tiba dia sudah di genggaman Allah. Maksudnya apapun kondisi kematian seseorang pasti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun naik pesawat meledak jadi debu, tetap saja dikumpulkan lagi menjadi dibangkitkan. Maka orang ini berpikir sebenarnya, wah ditanya kenapa kamu lakukan itu? Intinya gini, aku ini wedi ketemu panjenengan ya Allah. Gitu. Jadi persoalan takut kepada Allah itu persoalan yang agung, bapak-bapak semuanya. Persoalan yang besar. Maka kemarin kita sempat belajar tentang doa agar diberikan rasa takut, dan doa ini saya bawakan di mana-mana. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, semoga kepada Engkau rasa takut yang dengan rasa takut itu saya jadi tidak bermaksiat kepadamu. Nah, ini orang terlanjur merasa bermaksiat. Berarti dia punya rasa takut kepada Allah. Dia berbekal dengan itu kemudian mati. Ternyata ketakutannya itulah yang menyelamatkan dia kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kalian melakukan apa saja yang kalian mau, perbuatan maksiat yang kalian suka, sepanjang engkau bisa menemukan tempat yang Allah nggak lihat. Kan begitu. Kalau jenengan yakin merasa bahwa ada tempat yang Allah nggak lihat, silahkan berbuat apa-apa, silahkan. Pertanyaannya, adakah tempat yang tidak dilihat oleh Allah? Kan tidak ada. Nah, ini ketakutan seperti ini luar biasa. Yang seperti ini yang Allah mau dari kita. Gitu. Sehingga kita mau berbuat apapun pasti akan terukur. Sebagaimana orang ini yang sudah terlanjur merasa nggak punya kebaikan, kepiye ki ngadep Gusti Allah, wedi tenan gitu. Sehingga dia berharap tidak dibangkitkan, ternyata dibangkitkan. Maka di sini dikatakan tiba-tiba ia berada pada genggaman Allah. Maksudnya, lah jebul aku dibangkit gitu. Padahal sudah begitu kan, sudah dibakar, sudah dikiris, sudah ditebarkan di tengah angin yang kencang. Kalau kok tetap dibangkitkan. Nah, nanti juga ini sekaligus nanti menjawab tentang apa-apa yang disoal oleh orang-orang musyrikin yang akan kita bahas di surat Al-Maun. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya Al-As bin Wa'il di zaman jahiliyah, ini penting sekali, bernadar untuk menyembelih dengan 100 onta. Siapa yang bernadar? Al-As bin Wa'il di zaman jahiliyah. Dia bernadar. Orang Arab itu dari dulu asalnya memang suka berbagi begitu, walaupun masih musyrik.
Makanya ketika hajian, sejak zaman Nabi Ibrahim kan hajian, itu mereka tuh suka menjamu tamu sampai hari ini. Ya kan, sampai hari ini mereka tuh pelaku-pelaku yang suka memberikan jamuan. Apalagi kalau bulan puasa, sampai minta-minta ngemis-ngemis untuk berbuka dengan mereka, mendatangi, ya ahi dan lain sebagainya, merayu lah. Kalian engkau duduk bersama kami ya, dipandu sampai duduk gitu. Jadi dia tuh nyari pahala segitunya. Memang begitu orang-orang sana dari dulu. Di zaman jahiliyah pun sudah ada orang bernadar menyembelih 100 onta. Bayangin. Nah, satu onta harganya 500 juta terus piro. Dan putranya Hisam bin Al-As menyembelih bagiannya 50 onta. Kemudian Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bertanya, anaknya masuk Islam, bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang hal itu, yaitu apakah boleh menyembelih sisanya 50 ekor yang belum disembelih. Maka Nabi berkata kepadanya, adapun ayahmu yaitu Al-As bin Wa'il, kalau seandainya ia berikrar dengan tauhid, yaitu ucapan la ilaha illallah, lalu engkau berpuasa dan bersedekah atas namanya, maka akan bermanfaat baginya. Maksudnya berarti kalaupun disembelih 50 onta berikutnya enggak manfaat. Gara-gara apa? Gara-gara enggak punya la ilaha illallah. Pengorbanan 50 ekor unta yang sudah enggak kepake, jelas yang 50 disembelih. Kemudian sisanya bagaimana ya Rasul? Apakah saya boleh untuk menyembelihkan? Dikatakan oleh Rasulullah, seandainya iya bapakmu itu punya tauhid, maka jangan lagi kau yang seperti itu. Puasamu dan sedekah atas namanya pun akan bermanfaat. Kita menggantikan puasa yang ditinggal oleh orang tua kita. Maka sebagai orang tua jangan meninggal dalam kondisi punya hutang puasa. Anak-anaknya harus menanggung itu. Betapa pusingnya dari wong tua sing ora tau puasa menanggung. Secara syariat itu harus ditanggung oleh walinya. Adapun penyelesaiannya adalah fikih yang lain. Kemudian, jadi istilah tauhid bukanlah istilah yang baru. Dari hadis-hadis yang kita bahas, Bapak semuanya, istilah tauhid bukanlah istilah yang baru. Oleh karenanya para ulama menulis buku-buku yang mereka beri judul kitab At-Tauhid, seperti At-Tauhid karya Ibnu Khuzaimah itu tahun 311 Hijriah, dan At-Tauhid karya Ibnu Mandah tahun 395 Hijriah. Al-Imam Bukhari membawakan hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu di atas dalam sahihnya dalam kitab At-Tauhid. Jadi sekali lagi, hadis-hadis tentang Nabi SAW menyeru umatnya kepada tauhid bertebaran di mana-mana dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, ini permulaan kita belajar tauhid. Kita sudah belajar tentang istilah, bahwa ini adalah masdar dari wahada yuwahidu tauhidan, yang berarti mengesahkan Allah. Kemudian kita sudah bacakan beberapa hadis terkait dengan bahwa ini bukan istilah baru, ini sudah lama, dan ada beberapa kisah yang bisa kita ambil manfaatnya. Maka kita belajar apapun sesungguhnya ini tuh nggak boleh ditinggal. Gitu. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ini. Ini hanya saya bacakan di sini karena saya bagi-bagi di sini kan dekat dengan sini, harapan saya dengan juga bisa berkolaborasi dengan Miftahul untuk mendapatkan kitab sholat sama ilnya, insya Allah. Nanti di sini insya Allah ini sama satunya yang kita rencanakan yaitu hadis arba'in, insya Allah. Sekarang kita masuk ke kajian tafsir kita, terakhir sampai surah Al-Ma'un.